Dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan memulai renungan kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan, anugerah dan urapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, kuduskan dari hamba-Mu yang menaburkan, kuduskan kami semua yang mengikuti renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, supaya kami bisa mengerti kebenaran yang kami nikmati pada saat ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, dan menikmati kebenaran firman hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menikmati lanjutan dari minggu yang lalu, ya. Apa yang kita lihat yaitu mengenai logo ini. Sekali lagi saya tidak menjelaskan logo, tetapi di dalam logo ini ya terkandung atau terkandung di dalam logo ini satu jemaat yang diberkati Tuhan, ya. Kita melihat ya bahwa jemaat itu, ya, kita mengulang sedikit mengenai minggu yang lalu, ya. Jemaat yang dimaksud yang terkandung di dalam logo GBIS ini, ya, itu dibangun atas dasar para rasul, dibangun atas dasar para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ini dalam kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 19, ya. Efesus pasal 2 ayat 19, bahwa jemaat yang terkandung di dalam
jemaat yang terkandung di dalam logo ini kita dapat lihat, yaitu ya dalam Efesus pasal 2 ayat 19 ya, lebih jelas di bawahnya lagi ya, langsung lagi ya, ini kita akan melihat bahwa jemaat itu dibangun atas dasar para rasul ya. Saya sudah menjelaskan minggu yang lalu, dibangun atas para nabi. Jadi nabi-nabi diakui semua. Dalam Alkitab kita itu ada 66 kitab, semuanya diakui. Itu gereja Bethel Yesus penuh ya. Para rasul, para nabi, dan dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru ya. Puji Tuhan ya. Jadi kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga ada pengertian bahwa jemaat itu jemaat atau gereja ya, ada gambar saya di sana, jemaat atau gereja, atau dalam bahasa aslinya katakan eklesia, itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Jadi kumpulan orang-orang percaya, jemaat ya, ada slide saya di sana, jemaat ya, gereja dan eklesia ya. Jemaat sama dengan gereja, tapi sama dengan eklesia. Yang dimaksud sini adalah kumpulan orang percaya. Ini sudah saya jelaskan minggu yang lalu ya. Kemudian kita melihat lebih lanjut ya, bahwa sebenarnya berapa jumlahnya kita sudah melihat di dalam Matius pasal 18 ayat 20, hanya 2 atau 3 orang itu sudah termasuk jemaat. Apabila sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka ya. Itu sudah jemaat ya. Kita akan melihat lebih lanjut ya. Kita ada, saya mempunyai gambar di situ, gambar tabernakel ya, gambar tabernakel. Ini adalah yang ditunjukkan kepada Musa di Gunung Sinai ya. Nah, kita ini melanjutkan pada renungan pada minggu yang lalu. Ini adalah tabernakel atau kemah suci, atau ya itu di situ dibangun. Itu Alkitab menjelaskan dalam Ibrani pasal 8 ayat 5, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas Gunung Sinai. Jadi gambar tadi, jemaat yang dikasih Tuhan, gambar tadi itu adalah contoh yang, atau Musa diperintahkan untuk membuat itu seperti contoh yang ditunjukkan kepada Musa di atas Gunung Sinai ya. Sebenarnya kalau kita melihat lebih lanjut ya, bahwa contoh yang dilihat itu, bahwa di sini kita melihat ya, ada satu gambaran bahwa susunan ya, yang di tengah itu kita melihatnya, di tengah itu adalah gambar tabernakel tadi ya, gambar kemah suci atau gambar tabernakel tadi yang di tengah ya. Kemudian yang di sekelilingnya itu ternyata membentuk tanda salib ya, bentuk tanda salib. Ini kan sesuatu yang dahsyat sebenarnya. Tadi gambar dari surga itu sudah jelas ya. Kalau kita melihat secara dekat, kita nggak melihat ya. Kalau kita di dalam kemah suci misalnya, kita nggak melihat. Kita, misalnya kita menjadi orang Israel, Bani Yehuda, kita nggak melihat. Tetapi kalau jauh dipandang dari jauh ya, maka kita melihat bahwa ternyata luar biasa, bahwa gambaran daripada salib itu sudah ada sejak zaman dahulu kala.
Yang ini tersembunyi dan rahasia, ya, tersembunyi dan rahasia. Coba kita melihat, ya, Bilangan pasal 2 ayat 3, nanti kita kembali ke gambar itu, ya. Bilangan pasal 2 ayat 3, ya. Maka kita melihat yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah laskar Yehuda. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Kita kembali lagi, ya, kita kembali pada gambar itu, ya, kita kembali di sana. Di situ ada di sebelah timur, jadi sebelah timur itu yang bawah, cuma ada kasih Tuhannya, yang bawah ternyata di situ adalah Bani Yehuda, Bani Isakar, Bani Sebulon. Jadi sebelah timur kemah itu ada Bani Yehuda, Bani Isakar, Bani Sebulon, ya, dan jumlahnya itu besar, ya. Jumlahnya Bani Yehuda itu ada 76.000, Bani Isakar itu ada 64.000 lebih, Bani Sebulon itu ada 57.000 lebih, ya. Ini adalah gambaran bahwa di sebelah timur itu Bani Yehuda, laskar-laskar Bani Yehuda, Bani Isakar, Bani Sebulon, ya. Dan yang di tengah itu adalah bait Allah itu tadi, ya. Kemudian kita melihat lagi, ya, kita melihat lagi di sebelah selatan itu laskar Ruben, ada di sebelah selatan laskar Ruben. Menurut pasukan mereka, pemimpin Bani Ruben ialah Elisur bin Sedur, ya. Bani Ruben ini ada jadi sebelah selatan, ya. Jadi kalau kita melihat sebelah kiri, ya, kita kembali ke gambar tadi, ya, yaitu sebelah kiri itu sebelah selatannya. Kalau Bani Yehuda itu sebelah timur, jadi sebelah kiri itu sebelah selatan, ya. Bani Ruben ada berapa? Bani Ruben ada 46.500, Bani Simeon ada 59.300, Bani Gad ada 46.650, ya. Itu kan kalau kita melihat lebih lanjut lagi, ya, sebelah selatan, kemudian kita melihat sebelah barat, ya, sebelah barat dari berseberangan dengan Bani Yehuda itu ada di sana ada Bani Ruben, ada Bani Simeon, ada Bani Gad, ya. Kemudian kalau kita lewat lagi dari sebelah barat, ya, yaitu ada Bani Efraim, ada Bani Manase, ada Bani Benyamin, ya, sebelah barat, ya, sebelah barat. Bani Efraim ada 40.500, Bani Manase ada 32.200, Bani Benyamin ada 35.400, ya. Kalau kita teruskan, maka di sebelah utara sana. Sebelah utara itu berarti di sebelah kanan gambar itu, ya. Ada Bani Dan, ada Bani Asher, ada Bani Naftali. Jumlah Bani Dan itu 62.700, Bani Asher 41.500, Bani Naftali ada 53.400. Jadi kalau kita melihat gambar ini adalah seperti gambar salib. Yang sebelah timur itu Bani Yehuda, Bani Isakar, Bani Sebulon. Sebelah selatan, ya, itu ada tadi sudah saya sebutkan, ya, Bani Ruben, Bani Simeon, Bani Gad, dan sebelah barat Bani Efraim, Bani Manase, Bani Benyamin, dan sebelah timur, sebelah utara maksud saya, itu ada Bani Dan, Bani Asher, Bani Naftali. Jumlahnya sebelah selatan dan sebelah utara ini hampir sama, ya. Sebelah timur itu banyak, sangat banyak, kurang lebih 180, ya, hampir 190.000, hampir sekian, ya. Lalu sebelah utara dan sebelah selatan, ya,
itu sebelah utara itu ada sekitar 150 lebih gitu ya. Itu di kanan kiri itu ada 150 lebih ya. Sekali lagi yang di bawah itu Bani Yehuda dan saudaranya itu, dua saudaranya itu ada 180 sekian gitu ya, hampir 190. Kemudian yang sebelah selatan itu dengan sebelah utara itu hampir sama, 150.000 lebih ya. Lalu bagian barat itu sekitar 108 ya berjumlahnya mereka. Jadi mereka ini berjumlah, kalau dijumlahkan semuanya itu laskarnya saja itu 605.000 ya, kurang lebih gitu ya. Lalu jumlah semua Bani Israel, bangsa Israel itu ada kurang lebih 2 juta ya. Tidak disebutkan tetapi kurang lebih 2 juta. Jadi dari gambar ini itu baru laskar-laskarnya saja ya. Kalau kita melihat ini belum termasuk Bani Lewi ya, suku Lewi. Itu suku Lewi itu berdiam di sekeliling kemah itu. Di sekeliling kemah itu Bani Lewi tidak digambarkan, saya gambarkan di situ. Itu ada baninya, tidak dihitung mereka berapa jumlahnya. Jadi mereka berjumlah ini seluruhnya sekitar 2 juta lebih gitu ya. Nah, Bapak Ibu atau jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mikir, kalau sekitar katakan kita global saja misalnya 2 juta orang ya, laskar dan semuanya itu anak-anak semuanya itu sekitar 2 juta misalnya ya, maka berapa logistik yang dibutuhkan? Beras berapa kilo beras ya? Kalau satu orang itu berapa? Saya bayangkan berapa harus menyediakan beras berapa ton ya. Pada waktu itu mereka ini, bangsa Israel ini adalah bangsa yang bangsa budak. Dari mana mereka bisa stok barang itu? Juga di padang gurun. Di padang gurun mau stok beras bagaimana? Mau tanam bagaimana? Sesuatu yang mustahil ya, satu yang mustahil. Minumnya lagi berapa liter ya yang harus disiapkan untuk orang sekian banyak itu. Lalu pakaiannya gimana? Ya, di sana tidak ada garment ya, di sana tidak ada tukang sepatu. Saya mikir berapa sepatu yang dibutuhkan ya, berapa sepatu yang dibutuhkan, berapa baju yang dibutuhkan. 40 tahun misalnya bayi yang baru lahir ya, 40 tahun berapa macam sepatu yang harus dibutuhkan. Tapi dahsyat saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, makanan mereka tercukupkan. Berapa gudang yang dibutuhkan ya. Tetapi kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 16 ayat 35 ya, Keluaran pasal 16 ayat 35 ada tertulis, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi berapa banyak makanan yang dibutuhkan, Tuhan mencukupi. Bagaimana itu? Mereka tidak nanam. Waktu embun datang ya, waktu embun malam hari ada embun. Di padang gurun kan otomatis pada malam hari itu dingin sekali, ada embun. Embun itu menguap, ternyata kemudian ada sisik-sisik, ada seperti ketumbar. Ternyata itu adalah mana yang rasanya enak ya. Tapi bangsa Israel pada mulanya memang dia menuliskan rasanya enak ya. Tetapi setelah sekian lama mereka mengatakan makanan hambar. Mereka kecewa karena makanan hambar itu. Cuma ada yang dikasihi Tuhan.
kita melihat pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Ya, memang ini adalah gambaran Tuhan Yesus. Ya, tetapi di dalam ini kita melihat bahwa luar biasa. Ya, Tuhan menyiapkan makanannya, bukan menanam, bukan membuka ladang di padang gurun karena mereka pindah-pindah, tetapi Tuhan mengirimkan mana yang rasanya enak. Bangsa Israel mau ngomel lagi, bersungut-sungut lagi karena memintanya makan daging. Luar biasa, peternakan ayam belum ada, tetapi mereka minta daging, dan Tuhan mengirimkan burung puyuh, ya, yang diterbangkan angin bisa sampai sana, ya, luar biasa. Jadi mereka bisa makan daging, ya, makanan 40 tahun itu cukup buat mereka, ya. Dan mana ini dia terus sampai di perbatasan, sampai sudah ada penduduk, ya, sampai di perbatasan Kanaan mereka baru mana ini berhenti, ya. Di dalam Yosua pasal 5 ayat 12, lalu berhentilah mana itu, dan pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel itu tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi setelah bangsa Israel mendapat hasil di tanah Kanaan, ya, berhentilah mana itu, ya. Luar biasa ini sebenarnya, ya, sesuatu yang luar biasa. Jumlahnya wah sangat luar biasa, ya. Berapa Indomaret kalau kita makan Indomie misalnya, ya, berapa yang menyediakan itu, ya. Tapi waktu itu bukan Indomaret, tetapi adalah lumbungnya adalah di dalam Tuhan sendiri. Karena apa? Lumbungnya langit, lumbungnya, ya, pada waktu embun datang, embun mulai mengering, terjadilah mana itu dipilih. Ada mujizat luar biasa, ya. Jadi Tuhan tidak mau orang itu menganggur, malas-malasan, tidak mau. Tuhan mau adalah semua hamba Tuhan itu rajin, ya. Bangsa Israel harus rajin mengambil mana itu, tiap pagi mengambil, ya. Kalau Tuhan mau, ya sudah diturunkan, diambil, gitu, sudah beres. Tetapi tidak, mereka harus mengambil tiap pagi, karena kalau sampai ditinggalkan sampai sore, sampai malam berulat dia, kecuali pada hari Sabat. Nah, mereka kecuali pada hari Sabat, mana yang sama itu ditinggalkan, dimakan untuk besoknya, tidak apa-apa. Jadi ada sesuatu yang dahsyat. Mestinya kita harus sadar bahwa ada sesuatu yang dahsyat, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 17 ada tertulis, ya, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus, ya. Saya ulangi, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi perjanjian lama itu adalah berita tentang Kristus yang tersembunyi, ya, dan rahasia. Bayangkan sampai pada perkemahan aja, bagaimana perkemahan bangsa Israel pada waktu itu, ya. Kalau dilihat dari jauh itu sudah menggambarkan salib. Dari jumlahnya kita melihat sedemikian rupa sehingga bisa berbentuk salib. Di sayap kanan dan sayap kiri hampir sama, 150 sekian ribu, ya. Tapi di atas lebih kecil dan di bawah banyak. Di bawah 3 suku itu sekitar 190.000 lebih, ya, sekitar 190.000. Bayangkan, itu sudah gambaran mengenai salib, sudah ada sejak waktu itu. Jadi berita tentang Yesus itu bukan baru muncul pada abad yang
pertama saja tidak, tapi sudah sejak lama, hanya tersembunyi dan rahasia. Ya, sebelah sayap kanan dan kiri, kalau kita lihat gambar itu hampir sama. Ya, atas dan bawah tidak sama, bawah lebih banyak. Ya, ini adalah gambaran. Ya, apalagi di dalam Kolose pasal 2 ayat 17 jelas wujudnya adalah Kristus, wujudnya adalah Kristus, ya, atau di situ sedang wujudnya ialah Kristus, ya. Jadi ada sesuatu yang dahsyat sebenarnya, ya. Kita melihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang pertama ada tertulis demikian. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dan keselamatan, saya ulangi, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi hukum Taurat itu adalah suatu bayangan saja, keselamatan. Tapi pada hakikatnya wujud yang sebenarnya adalah Yesus. Memang pada waktu itu tidak tahu mereka, manusia mana mungkin untuk menyelami atau memikirkan hal yang begitu sampai berabad-abad, tak mungkin. Karena itu Tuhan sendiri yang memberikan gambar itu. Ternyata gambar itu adalah bayangan daripada Yesus yang wujudnya adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Di dalam Ibrani pasal 10 dan kemudian dalam Kolose pasal 2 ayat 16, ya. Kolose pasal 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, wujudnya ialah Kristus. Sekali lagi, bahwa apa yang digambarkan kita tidak mengerti pada waktu itu. Bangsa Yahudi tidak mengerti pada waktu itu, tetapi dijelaskan di dalam perjanjian baru ini. Keselamatan tak mungkin Taurat itu menyampaikan atau keselamatan dengan darah domba untuk sekali dan selamanya. Tidak. Mereka harus mengorbankan, setiap kali mereka harus mengorbankan, terus-menerus mengorbankan domba, mengorbankan lembu dan sebagainya, ya. Tetapi wujud keselamatan yang sesungguhnya itu adalah korban yang disampaikan di dalam perjanjian baru, yaitu wujudnya ialah Kristus sendiri, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di dalam perjanjian baru ini yang jelas buat kita bahwa di dalam ini adalah suatu gereja atau eklesia atau yang bersama dengan Tuhan, yang diurapi Tuhan. Itu saudara jemaat yang dikasih Tuhan, wujudnya. Karena itu gereja Betel Injil sepenuh, ya, gereja Betel Injil sepenuh itu mempunyai logo yang mengingatkan pada jemaat, pada gereja, pada eklesia, pada kumpulan orang-orang percaya, ya. Jemaat atau sama dengan gereja, yang artinya juga eklesia dalam bahasa aslinya, yang aslinya adalah kumpulan orang-orang percaya. Itu digambarkan dengan logo GBIS yang dibangun tadi, ya sudah saya jelaskan pada awal tadi, atas dasar para rasul, atas dasar para nabi, ya, dan wujudnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya ini menggugah hati kita bahwa keselamatan yang sesungguhnya, bahwa segala sesuatu yang digambarkan menurut contoh yang dari surga, digambarkan, yang dibuat oleh Musa, itu adalah bayangan, ya, itu adalah gambaran bayangan yang wujudnya sebenarnya keselamatan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kiranya kita bisa mengerti bahwa keselamatan yang sesungguhnya itu
adalah di dalam Tuhan Yesus. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita berubah setia, jangan sampai kita terhanyut oleh masalah-masalah pada saat ini, ya, bahwa fokusnya adalah, wujudnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kiranya pelajaran pada saat ini boleh membuka hati kita, mengingatkan kita, dan kita boleh percaya di dalam Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai kita semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita berdoa, ya, dan kita akan menutup renungan kebenaran firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Tuhan membukakan bahwa sebenarnya laskar Bani atau bangsa Yahudi ternyata fokusnya adalah gambar, bayangan daripada Tuhan Yesus sendiri. Kau tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti. Kau tolong kami Tuhan, supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak tersesat, tetapi kami boleh berada di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai wujud dari gambar yang sudah disampaikan, ditunjukkan kepada Musa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk pemerintah negara kami. Tuhan menolong kami Tuhan, supaya kami boleh terlepas, terhindar dari segala mara bahaya, supaya kami boleh tetap teguh dalam pemerintah negara kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang dipercayakan Tuhan di tempat ini. Tuhan juga melindungi, membungkus dengan kuasa Tuhan, sehingga kami terhindar dari mara bahaya, terhindar dari virus corona, terhindar dari mara bahaya yang lain, sehingga kami tetap teguh di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kami tetap teguh dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melimpah buat semuanya. Bersekutu Roh Kudus menyertai sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.